Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode 22 Juni sampai dengan 23 Juni 2021. Saya mulai langsung ya. Jadi ada 14 saham yang saya bahas. Pertama adalah saham bank ya, BANK, Bank Net Indonesia Syariah Tbk. Untuk analisa saham hariannya, hari ini dia naiknya tinggi ya. Ini adalah garis-garis yang sudah diberikan informasinya sebelumnya ya. Jadi resisten terdekatnya dia 3350 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya ya. Tergantung posisi buy-nya di mana ya. Kalau misalnya posisi buy-nya di atas ya berarti pasang stop lossnya. Kalau posisi buy-nya di bawah ya berarti pasang trailing stop ya. Seperti itu ya, istilahnya aja ya. Jadi kalau turun di bawahnya 3180 jual dulu sebagian yang sudah punya. Kalau turun dulu bawahnya 3060 jual dulu semuanya karena ada kemungkinan dia testing lagi 2910 ya, seperti itu ya. Kemudian bagi yang belum punya bank Pak Sunar, kira-kira kalau mau buy boleh nggak buy sekarang? Kalau mau buy sekarang boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di 3180 dan 3060. Kemudian kalau mau tambah lagi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 3350, tambah lagi ya, buy up. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3410, jadi 3410 adalah area Fibonacci extension 107,2% ya. Di sini saya belum rubah-rubah garis Fibonacci extensionnya, masih sama yang dengan sebelumnya. 127,2% itu kurang lebih di area sekitar 3410 lah ya, 3423 angkanya ya. Tapi saya kasih garisnya di sini 3410. Itu mengacu pada swing high-nya di sini ya, 7 Mei ya. Jadi resisten terdekatnya dia harus breakout adalah 3350 dan 3410. Kalau naik ke atas 3410, kemungkinan besar target price berikutnya di mana Pak Sunar? Kalau dia berhasil naik ke atas 3410 ya, kemungkinan target berikutnya di sekitar 3810 sampai dengan 3900 ya. Itu untuk emiten bank. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 3410 buy, tambah lagi ya. Maksud saya ya, naik ke atas 3500 tambah lagi 3590, 367 dan seterusnya. Yang mudah-mudahan 3810 dan 3900 dikasih ya. Itu untuk emiten BANK. Kemudian analisa harian untuk emiten MDKA ya. Jadi MDKA dia berhasil rebound lagi ke atas 2880 ya. Yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang trailing stopnya di mana? Pasang aja di angka 2920 dan 2880 ya. Jadi kalau turun banyak 2920 dan 2880, lebih baik sih jual dulu ya, seperti itu ya. Ada kemungkinan dia testing lagi sekitar area ini ya, 2690 sampai dengan 2750. Untuk buy on weakness Pak Sunar, kira-kira buy on weaknessnya di mana? Ini adalah area yang saya sarankan sebelumnya kalau mau buy on weakness ya, 2540 sampai dengan 2580. Tapi karena dia berhasil breakout, jadi saya rubah naikkan ya, area buy on weakness-nya kurang lebih sekitar area 2690 sampai dengan 2750. Jadi tunggu aja di sana. Kalau dia berhasil nyentuh 290, kemudian dia berhasil rebound ya atau mantul, barusan kita buy ya. Naik ke atas 2750 barusan kita buy, kemudian naik lagi ke atas 2800 kita tambah lagi ya, buy up. Naik lagi ke atas 2880 tambah lagi dan seterusnya, seperti itu ya. Yang mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Sebenarnya dia dalam minggu ini dia berusaha untuk breakout lagi ke atas 3100 ya. Itu adalah kurang lebih resistennya. Karena sebelumnya dia tembus sudah berhasil ya. Kemudian dia turun lagi ke bawah. Jadi dalam minggu ini dia berusaha untuk tembus ke atas 3100 ya untuk MDKA. Jadi intinya selama dia bertahan di atas 2690, dia masih ada kemungkinan untuk breakout ke atas 3100 lagi ya. Jadi kalau mau buy prinsipnya ya, buy sekarang boleh aja. Kalau dia turun di bawahnya 2920 dan 2880, lebih baik jual dulu ya. Kalau mau tambah lagi, kita bisa gunakan acuan yang ini ya, high-nya kurang lebih 3030 ya sebelumnya ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 3030, mau tambah lagi silakan ya. Itu juga high-nya hari ini ya. Jadi kalau naik ke atas 3030 boleh tambah lagi, atau yang belum buy kalau mau buy hasil higher ya, tunggu ke atas 3030 buy, naik ke atas 3100 buy tambah lagi ya. Target price terdekatnya adalah 3200 dan 3400 ya. Masih tetap sama ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut juga ya. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian Arto ya. Jadi Arto ini masih uptrend ya, masih cukup kuat ya. Kalau kita lihat di sini 14.500 resisten terdekatnya yang akan dia tembus ya dalam minggu ini ya. Yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 14.000 dan 13.500. Yang untuk buy on weakness saran saya sebelumnya ya di area 11.500 dan 11.900 ya. Tapi karena dia sudah berhasil naik lagi, maka saya naikkan ya
area buy on weakness-nya jadi di area 12.250 sampai dengan 12.650. Jadi kalau dia terkoreksi kemudian dia rebound ke atas 12.650 boleh buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 13.500 buy lagi, breakout lagi naik ke atas 14.000 tambah lagi, naik lagi ke atas 14.500 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Jadi naik ke atas 14.500 yang belum punya boleh buy high sell higher boleh ya. Kemudian belinya bertahap aja, naik ke atas 15.000 tambah lagi, naik ke atas 15.500 tambah lagi. Menurut saya ya untuk Arto ini target yang Fibonacci extension 161,8% masih memungkinkan ya, di area sekitar 17.800 ya, masih memungkinkan di area 17.800. Apakah nggak ketinggian Pak Sunar? Sebenarnya ya, prinsip dasar dari analisa teknikal saya ulang lagi, kalau uptrendnya masih bagus ya, tidak ada kata ketinggian ya, karena masih bisa naik dan uptrendnya masih bagus, belum ada konfirmasi pembalikan arah. Ini kalau dia berhasil breakout ke 14.500 ya, minimum 15.500 tercapai lah. Biasanya kalau seperti ini ya, kalau dia breakout ke atas ini sebelumnya dia breakout ke atas 13.300 ya, ya minim dia kelipatan 1000 masih tercapai ya, kalau dia berhasil breakout ya 14.300 dia tercapai, bahkan lebih ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 14.500 boleh buy Pak Sunar, boleh ya, tapi buynya jangan terlalu banyak, sedikit aja, nanti naik ke atas 15.000 tambah lagi, target terdekatnya di 15.500. Kemudian kalau naik lagi Pak Sunar, target terdekatnya di mana? Kurang lebih sekitar 16.500 ya. Kemudian kalau naik lagi berikutnya ya di 17.500 untuk Arto ya, seperti itu. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya, pasang trailing stop dan stop loss itu untuk Arto. Kemudian untuk AGRO, dia masih naik lagi, saya sudah sebutkan berulang kali ya, ciri khasnya AGRO itu dia kalau turunnya dalam, kalau naik dia naiknya tinggi dan masih cukup kuat sejauh ini ya. Jadi ini 1380 ke atas saya sudah sarankan untuk buy, target terdekatnya di 1495. Jadi kalau stop punya ya pasang aja stop lossnya di 1380 dan 1310 ya. Kemudian Pak Sunar kalau yang mau buy on weakness, sebelumnya saran saya di sekitar ini ya, area yang saya kotain, tapi karena sudah naik ya saya naikkan aja. Jadi kalau mau buy on weakness tunggu aja di area 1190 sampai dengan 1225an ya, kurang lebih ya, seperti sekitar itu ya. Kemudian Pak Sunar kalau sudah punya sahamnya, kalau mau tambah lagi di mana ya kita tunggu aja, kalau dia berhasil breakout ke atas 1495 tambah lagi ya. Di sini kita lihat kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja tapi buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu banyak ya, asalkan pasang stop lossnya di 1350 dan 1310. Kalau dia naik lagi ke atas 1495 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target berikutnya adalah di 1635 ya, seperti itu ya. Ini untuk AGRO, jadi dia masih uptrend Pak Sunar, jauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Jangan takut ketinggian ya, mungkin di sini memang benar ya 1495 ini resisten terdekatnya dan kelihatannya sudah cukup kuat ya, karena sebelumnya dia berhasil breakout ke atas 1495 tapi dalam satu minggu dia gagal bertahan di atasnya ya. Jadi memang ini sudah dekat resisten 1495 ya, tapi bukan berarti dekat resisten itu jual ya, belum tentu ya. Kalau dia berhasil breakout dan bertahan di atasnya 1495 ya, selama bertahan di atas 1495 ya ada kemungkinan dia bisa naik lagi sampai 1635 ya. Kalau dia naik lagi Pak Sunar di atas 1635, target berikutnya di mana ya? 1750 ya. Nah itu untuk AGRO. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss, jangan terlalu takut ya, tapi jangan terlalu serakah ya. Belinya bertahap aja, nyantai. Oke, berikutnya untuk AEF ya. Ini saya sudah sebutkan di analisa saham harian dan mingguan yang beberapa minggu sebelumnya ya sudah ada ya. Jadi sentimen hari ini dia naiknya tinggi, kemudian dia terkoreksi. Ini area yang sudah saya sebutkan ya untuk pasang average up, tapi juga untuk trailing stopnya ya kalau dia turun bawah ya. Jadi 3270 dan 3070. Jadi sudah punya, pasang aja stop lossnya di 3070 dan 2910. Kalau yang belum punya Pak Sunar, saran saya masih tetap ya, tunggu buy on weakness sekitar 2590 sampai dengan 2700. Jadi kalau dia turun koreksi, kalau dia misalnya ya turun sampai 2590, tunggu kalau dia mantul ke atas 2700 barusan kita beli. Jadi intinya itu kita ikutin aja area yang sudah saya kasih garis-garisnya ini ya. Kalau mau buy sekarang bagaimana Pak Sunar? Boleh saja ya. Kalau mau buy sekarang asalkan pasang stop lossnya di 290 ya. 2910 ya maksud saya ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 3270, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Jadi belinya bertahap aja. Target price terdekatnya di 3700.
Di sini ada swing high-nya hari ini ya. Ini bisa kita kasih acuan untuk tambah lagi ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3490, boleh tambah lagi Pak Sunar. Boleh ya, silakan ya. Seperti itu ya. Katanya sih ekor panjang itu bakalan koreksi Sunar. Hati-hati ekor panjang ke atas. Memang benar ya, ekor panjang ke atas ini dia kecenderungan dia ada potensial untuk reversal atau pembalikan arah ya. Jadi reversal itu bisa aja sideways atau balik arah ke downtrend ya, seperti itu ya. Jadi memang potensial untuk reversal ya. Tapi masalahnya di sini ekor panjang ke atas belum tentu jual ya, seperti itu ya. Kalau kita perhatikan ke bawah ini beberapa minggu sebelumnya ya, di awal tahun ya, dia ada ekor panjang ke atas seperti ini ya. Kelihatannya ini koreksi, tapi dia berhasil breakout. Jadi kalau ekornya panjang ke atas, tapi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas ya, kita jangan ragu-ragu untuk buy ya, seperti itu ya. Karena KAF ini setahu saya begitu dia aktif ya, memang dia sahamnya cenderung kadang-kadang kalau sudah nggak aktif ya, dia cenderung volume transaksinya rendah. Tapi begitu dia aktif, dia volumenya tinggi, naiknya tinggi ya, umumnya gitu. Jadi belinya jangan terlalu agresif ya, secukupnya aja. Kemudian yang mau buy high sell higher, tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 3270 buy. Naik lagi ke atas 3490 tak beli lagi. Target terdekat-nya ya kurang lebih di sekitar area 3700 sampai dengan 4050 sampai dengan 4090 ya. Kurang lebih area Fibonacci retracement 50%-nya. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk Frank. Jadi Frank ini dia hari ini higher high ya. Dia menguji level 130 129 ini adalah area yang saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 129 dan 123 ya. Intinya untuk Frank ya, saya sudah sebutkan selama dia bertahan di atas 113 ya, itu masih cukup bagus untuk hold ya. Tapi jangan sampai kalau dia turun banyak 113 masih tetap hold ya. Karena kalau dia turun banyak 113 ada kecenderungan dia testing lagi area resistance sebelumnya ya, 95 sampai 99. Yang mau buy on weakness ya, kurang lebih buy-nya sekitar area 109 sampai 113. Jadi kalau dia koreksi, tunggu kalau dia sudah berhasil rebound ya, mantul ke atas 113 baru beli. Itu yang buy on weakness. Kalau buy high sell higher, sebenarnya sih buy sekarang boleh aja karena dia sudah berhasil breakout ya hari ini ya. Tapi kan koreksi Pak Sunar, memang betul ya koreksi ya. Jadi pasang aja stop loss-nya di 123 dan 119 ya kalau buy sekarang ya. Kalau buy high sell higher atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi ya naik ke atas 132 buy lagi tambah lagi ya. Kemudian target terdekatnya saya sudah sebutkan di Fibonacci retracement 78,6% ya, sekitar 140 sampai 143. Tapi menurut saya sih ini 150 kemungkinan dikasih ya untuk Frank ya, selama dia bertahan di atasnya 113 ya. Ini catatannya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk BAPP ya. Jadi kalau kita lihat di sini candlenya dia memang higher low higher high ya. 340 ini memang area yang sangat vital ya. Pak Sunar ini berulang kali dia berhasil naik ke atas 340, kemudian dia turun lagi. Kemudian hari ini naik lagi tapi kok turun lagi ya. Jadi ini adalah resisten penting ya 340 ya. Kenapa penting? Selama dia bertahan di atas 340, dia masih kecenderungan untuk breakout ke atas 450. Tapi sepertinya Pak Sunar ini testing area yang ini ya. Ini area yang on weakness yang saya sebutkan sebelumnya ya. 288 sampai 300. Harusnya yang ikut saya ya, dia sudah buy ya. Tapi ini juga area untuk pasang trailing stopnya ya. Walaupun saya sudah sebutkan juga naik ke atas 340 tambah ya. Tapi kalau dia gagal ya harusnya jual ya, seperti itu ya. Jadi area yang sudah saya kasih garis-garisnya ini untuk level up atau average up ya, buy lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas. Tapi kalau dia turun-turun jangan di average down ya. Ini bukan area atau level untuk average down, jangan ya. Karena saya itu terus terang paling anti dengan average down. Kalau dia trennya uptrend kemudian dia berbalik arah ke downtrend ya, kita average down terus ya. Memang average kita nilainya lebih kecil ya. Kalau rebound dia kita mulai untung ya kalau dia berhasil rebound ya. Tapi kalau rebound, kalau misalnya dia lanjut lagi turun ke bawah ya, kita malah ruginya lebih mendalam ya, seperti itu ya. Makanya saya paling anti average down, lebih baik jual dulu. Kalau dia berhasil rebound kembali ya buyback, seperti itu ya. Yang sudah punya ya pasang aja stop loss-nya di 320 dan 300 ya, seperti itu ya. Maksimum di area 284. Jadi dia sekarang testing area 284 ini ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 284 ya, berikutnya dia akan ke area kurang lebih sekitar 240 ya untuk BHPP ya. Jadi minggu ini dia berusaha untuk rebound lagi ya setelah dia koreksi dari 450 ya. Sebenarnya sih resiko nggak Pak Sunar BHPP? Kalau di bidang resiko itu selalu ada ya di pasar saham ya. Tapi kalau uptrendnya sejauh ini memang cukup bagus ya. Nah, tapi ini kan koreksinya candlenya merah Pak Sunar.
Iya benar, karena sebelumnya dia naiknya tinggi ya selama 4 minggu terakhir ya. Ini kan candle minggunya. Jadi minggu ini dia berusaha untuk rebound ya. Intinya ini kan low-nya minggu lalu kan dia 284. Selama dia bertahan di atas 284 masih ada kecenderungan untuk sideways. Sideways-nya lumayan lebar ya. Jadi sekitar area 284 sampai dengan 420. Itu trading sideways-nya kalau mau ya. Kalau misalnya takut ya lebih baik pilih saham yang lain ya seperti itu ya. Jadi jangan memaksakan diri. Oke, berikutnya untuk NATO ya. Ini garis-garisnya sudah saya kasih juga banyak banget ya. Tapi jangan bingung dengan garis-garis ini ya. Jadi ini untuk acuan yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 535 dan 525. Jadi ini acuan juga untuk tambah ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan kalau mau trading buy spekulasi ya naik ke atas 525 tambah lagi, naik ke atas 535 tambah lagi ya untuk NATO ya. Jadi selamat yang rajin nonton dan mencatat ya. Yang perlu dicatat adalah garis-garis yang saya kasih ini ya. Jadi kalau naik lagi tambah lagi, kalau turun gagal misalnya ya. Misalnya naik ke atas 535 sudah berhasil. Kemudian 555 ini belum tembus ke atas ya. Pasang aja trailing stop dan stop loss. Nah, pasangnya di mana? Ya itu terserah masing-masing ya. Kalau saran saya bisa menggunakan acuan garis-garis yang sudah diberikan ini ya, 535, 525 seperti itu ya. Jadi disesuaikan aja. Kalau dia naik lagi ke atas 555, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Terus terang aja ini adalah resisten terdekatnya 580 ya. Karena sebelumnya dia naik ke atas 580 dia gagal ya. Ini saya ambilnya dari swing high sebelumnya ini ya, 15 April ya. Saya nggak rubah-rubah lagi karena kalau rubah-rubah terus nanti buat orang jadi bingung ya. Jadi acuannya masih tetap aja. Saya nggak geser-geser garis-garisnya. Memang kalau analisa teknikal itu support dan resisten biasanya dynamic ya. Dynamic dalam arti dia berubah-ubah ya. Ini ya, ini kan swing high-nya dia di 575 ya. Jadi harusnya sih Pak Sunar ini resistennya 575. Kenapa kok garisnya 570 ya? Saya masih menggunakan acuan yang sama yang sebelumnya ini ya. 570 yang saya sudah buat ya. Jadi saya nggak rubah-rubah. Ya kurang lebih valid lah ya. Jangan terlalu istilahnya jangan terlalu cerewet banget harus mengikuti yang ekornya high-nya atau low-nya enggak ya. Saya sih enggak begitu karena tujuan saya memberikan analisa saham ini agar mudah dimengerti dan diikuti ya. Jadi kalau garisnya berubah-ubah terus itu bikin orang bingung. Yang berubah-ubah adalah harganya ya, bukan garisnya. Garisnya kurang lebih sama lah ya, selama tidak ada perubahan yang signifikan ya seperti itu ya. Jadi kalau mau tambah lagi naik ke atas 555, tambah lagi naik ke atas 570, tambah lagi ya. Naik ke atas 580, tambah lagi dan seterusnya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Memang kalau kita lihat dari trennya ya, kalau sudah naik tinggi beberapa hari ke depan dia koreksi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya buy on weakness ya tunggu aja di area 510 sampai dengan 525 ya. Dalam arti kalau dia terkoreksi selama dia berhasil rebound ke atas 525 boleh buy ya. Kalau dia naik lagi ke atas 535 tambah lagi ya. Seperti itu. Itu untuk buy on weakness. Target price terdekannya kurang lebih 580 ya. Walaupun di sini swing high-nya di 585 ya. Jadi harusnya digeser ke atas Pak Sunar. Tapi saya nggak geser-geser lagi karena ini saya ambil sebelumnya ya dari sini ya. Dari swing high-nya tanggal 15 April ya. Saya nggak mau geser-geser lagi. Berikutnya analisa saham harian untuk BMRI ya. Terus terang aja dari bank 4 terbesar ya. BBRI, BBCA, BMRI, BMNI ya. BBNI ya maksudnya ya. Itu yang sekarang lagi sentimen yang agak berat ya. Right issue itu di BBRI dan BBNI ya. Jadi yang relatif aman sih BMRI ya. Dan tentu saja BBCA ya aman ya. BBCA selalu tahu saya selalu aman ya, pondasinya kuat ya, Bank Sentral Asia ya. Jadi di sini kita lihat BMRI yang sudah punya 6150 adalah area untuk tambah lagi ya, saya sudah sebutkan sebelumnya. Tapi kok gagal Pak Sunar ya, masih dalam tahap dalam fase memang wajar lah ya, dia kan baru saja tembus ke atas. Transisi satu ini kan belum selesai ya, masih break ya. Itu pasang trailing stopnya ya pasang aja di 6100 ya. Maksimum stop lossnya kalau dia turun di bawahnya di sini 5950 dan 6000 ya. Garis yang sebelumnya saya kasih kan di Fibonacci retracement 38,2% di 6000. Jadi boleh ikutin Fibonacci retracement atau ikutin aja yang swing low-nya di sini ya 5950. Yang sudah punya pasang stop loss-nya di sana. Yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy boleh nggak untuk BMRI? Boleh saja kalau mau buy ya. Karena kenapa Pak Sunar kalau boleh buy? Karena kalau kita lihat di sini, saya tarik Fibonacci retracement-nya ya jauh ya. Dari ketika dia pandemi bangkit ya sampai high-nya ini ya. Dia sebenarnya masih bertahan di atasnya Fibonacci retracement 38,2% ya saat ini ya. Dia sepertinya bertahan ya. Memang sebelumnya dia sempat nyentuh di bawahnya, kemudian ekornya naik ke atas ya.
Jadi dia selalu ditutup di atasnya ya, walaupun dia pernah nyentuh ya. Ya memang pasar saham yang memang pergerakannya gitu ya, nggak bisa sempurna dengan analisa teknikal ya. Jadi analisa teknikal itu nggak bisa mengatur pasar, nggak bisa ya. Jadi nggak bisa diatur. Misalnya Sunar, Fibonacci retracement 38,2% kan di 6.000. Nah ternyata kan turun di bawahnya. Ya memang analisa teknikal nggak bisa mengatur pasar ya, harga di pasar ya. Tapi kan dia bisa kita jadikan acuan ya untuk support dan resistance-nya. Dan umumnya sih lumayan valid ya seperti itu ya. Jadi yang yang mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 6.100, 6.000 dan 5.900 lah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6275 tambah lagi, naik lagi ke atas 6350 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 6.400, kemungkinan besar dia akan testing Fibonacci retracement 23,6% ya di area 6.550. Jadi kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement itu lumayan rapi ya. Ini 23,6%-nya, jadi dia rebound gagal dia turun lagi. Terus kemudian dia berhasil bertahan di atas 38,2, dia kalau gagal ya dia turun lagi ke 50%, kurang lebih di ini ya, 5.550 sampai dengan 5.600 seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk dari harian BMRI. Berikutnya analisa saham harian untuk EMTK. Jadi EMTK ini hari ini breakout ke atas. EMTK ini sudah saya bahas juga ya di analisa saham harian sebelumnya waktu terbang tinggi ini. Ini adalah area-area untuk average up, juga pasangan trailing stop dan stop loss ya. Terakhir memang betul saya sebutkan naik ke atas 470 tambah lagi. Ya memang benar dia naik ke atas ya. Tapi ternyata kok gagal Pak Sunar. Ya itu tadi saya bilang ya dari sebelum-sebelumnya ya. Kalau gagal ya bukan berarti analisa Pak Sunar salah, enggak ya. Karena saya nggak bisa mengatur marketnya ya, terus terang aja. Pasang aja trailing stop aja. Kalau turun lagi di bawah 2410 dan 2360, saran saya sih lebih baik jual dulu ya seperti itu. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Sebenarnya boleh aja ya karena dia sudah berhasil breakout. Tapi misalnya kalau takut koreksi, karena kalau kita lihat di sini naik tinggi ke atas 1-2 hari ya, ini 1-2 hari ya, dia gak lama lagi koreksi. Kalau mau tunggu ya boleh aja buy on weakness, tunggu di 2150 sampai 2190, atau tunggu aja buy on weaknessnya di area ini ya, 2320 sampai dengan 2360. Jadi kalau misalnya dia naik lagi, kalau mau buy on weakness ya tunggu aja kalau dia terkoreksi di 2320 sampai 2360. Kalau dia berhasil naik ke atas 2360 barusan buy ya. Naik lagi ke atas 410 buy lagi. Jadi belinya bertahap aja. Target price terdekatnya di 2580. Kenapa 2580? Ini adalah kurang lebih area sideways-nya ya. Saya kasih garis ya. Jadi 2580 ini dari ini ya. Dari swing high-nya yang sebelumnya 24 Maret dan high-nya yang ini ya. Saya tarik garisnya 2580. Kalau dia berhasil naik ke atas 2580 Pak Sunar boleh tambah lagi, boleh. Maka dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya 2680 ya di sini ya. Di sini akalnya hanya di 2680. Kalau naik ke atas 2680, target berikutnya di 2800. Kalau naik lagi, ya kemungkinan besar 3000 dikasih ya. Di Fibonacci extension 261,8%. Ya, seperti itu ya. Belinya bertahap aja, mudah-mudahan dia berhasil breakout. Oke, berikutnya Boga ya. Boga ini saya sudah sebutkan juga ya di analisa saham mingguan atau harian, saya lupa ya. Nanti dicek lagi ya. Dia memang masih sideways lama. Jadi yang rajin nonton dan mencatat ya, ini area yang sudah saya sebutkan buy on weakness-nya ya. Ini yang terakhir area buy on weakness-nya sekitar 1350 1360-an. Dia berhasil naik lagi, harusnya sudah buy lagi tambah lagi ya. Naik ke atas 1380 tambah lagi, naik ke atas 1405 tambah lagi. Tapi kok turun Pak Sunar? Ya wajar aja karena dia naiknya sudah tinggi ya. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 1380 dan 1360 atau 1350 ya terserah ya. Maksimum di 1325. Kalau buy on weakness ya tetap aja acuannya yang ini ya. 1350, 1360 atau di bawah ini ya. Kurang lebih area ini ya, saya perpanjang aja. Ini areanya 1280 sampai dengan 1300. Ini untuk area buy on weakness. Jadi sama yang saya sebutkan ini ada beberapa yang bilang kebanyakan kok sudah naik tinggi Pak Sunar yang dibahas. Sebenarnya sih bukan naik tinggi terus dibahas, enggak ya. Seperti ini sebelumnya dia naik tinggi ya, tapi saya sudah bahas. Tapi kan saya sebutkan kalau mau buy on weakness ya, ini kan naik tinggi. Buy on weakness-nya di mana? Ini saya sudah sebutkan. Ya seperti itu ya. Ya maksudnya buy on weakness kalau dia berhasil rebound ke atas ya buy. Ya buktinya kalau ini berhasil naik ke atas 1360 kan dia berhasil breakout ke atas 1380 kan, masih terus naik ya. Nah kalau turun lagi Pak Sunar ya pasang aja trading stop ya. Yang namanya trading ya saya nggak bisa ngatur harganya ya seperti itu ya. Jadi jangan menyalahkan Pak Sunar ya, intinya seperti itu ya. Saya hanya menyebutkan garis-garisnya ini. Tapi saya yakin kok garis-garis saya ini sudah cukup bagus untuk menjadi acuan trading stop dan stop loss ya seperti ini ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham Antam. Hari ini naik Pak Sunar, katanya harga komoditas nikelnya naik, saya belum cek ya. Tapi kecenderungan dia masih sideways ya. Saya sudah sebutkan berulang kali ya.
Antam ini selama dia bertahan di atas 2100 sebenarnya dia masih sideways ya. Seperti itu. Kalau mau buy on weakness boleh aja di area ini ya. Saya sudah sebutkan 2170, 2100 atau di 2250, 2310. Jadi ini kan yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 2250 dan 2170. Maksimum di 2100 ya. Kalau belum punya, kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas? Boleh aja pasang stop lossnya di 2250 dan 2170 ya. Kalau 3 level ya maksimum di 2100. Kalau mau tambah lagi, kalau naik ke atas 2310 boleh tambah lagi, boleh ya. Target price terdekatnya 2410 dan berikutnya 2540 ya. Seperti itu ya. Kalau kita lihat saya bisa ini ya, kalau tradingnya ya. Sebenarnya sih lumayan ya kalau buy sekarang ya. Kemungkinan paling nggak ya 2500-an dikasih lah. Resisten yang terdekat ya. Itu untuk Antam. Oke, berikutnya untuk BBKP. BBKP ya. Maaf, BBKP ya. Nah, terus terang saya agak kesulitan kalau melafalkan BBKP ya. Setelah banyak B-nya terus P-nya itu yang belakang kecenderungan saya baca B. Jadi Bank KB Bukopin ya misalnya. Jadi kalau dilihat di sini pasang trade stop-nya atau stop loss-nya tetap garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya ya. 444, 428 ya. Itu stop loss-nya. Jadi saya nggak rubah-rubah. Yang mau buy sekarang boleh nggak Mas? Boleh-boleh saja asalkan pasang stop loss-nya di 444 dan 428. Tapi sebaiknya jangan terlalu banyak. Kalau dia naik lagi ke atas 460 tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 460 kemungkinan besar dia berjuang untuk breakout ke atas 488 ya. Jadi belinya bertahap aja. 460 tambah lagi, 472 tambah lagi, 480 tambah lagi dan seterusnya ya. 488, 505 dan seterusnya. Kemungkinan besar kalau dia berhasil breakout ke atas 488 ini bisa tercapai ya. Target price-nya di Fibonacci retracement 38,2% ya. Sekitar 550-an ya. Paling enggak ya ini 540 lah yang saya kasih, ini kemungkinan besar dikasih. Kalau dia naik lagi ke atas 540 boleh tambah lagi Pak, sudah boleh ya. Kalau dia naik ke atas 540 maka testing berikutnya adalah resisten 625 ya. Itu untuk BBKP ya. Seperti itu ya. Oke, MLPL. MLPL di sini memang dia berusaha untuk lanjut lagi ya. Jadi selama ini dia uptrendnya memang strong ya, walaupun kadang-kadang dia ARB ya. Kadang-kadang susah ya. Sebelumnya itu kalau saya lihat dari video saya ya, ketika dia naik-naik gini ya, yang viewernya banyak banget gitu ya. Tapi ketika dia koreksi mulai lesu gini ya, apalagi kalau di suspend sih wajar aja, nggak ada orang yang nonton ya. Ketika dia koreksi, suspend, terus saya sebutkan kalau mau buyback boleh aja selama bertahan di atas 680 kan, dan 705. Sepertinya viewernya masih kurang ya. Seperti itu ya. Nah, mungkin dia takut ya, bisa aja ya kita takut. Tapi saya yakinkan kalau sebenarnya untuk MLPL ini ya, selama dia bertahan di atasnya 630 dia masih cukup bagus. Memang kesannya minggu ini dia cenderung sideways antara 630 sampai dengan 810. Jadi sudah punya pasang aja stop lossnya di 740 dan 705 ya. Kalau turun lagi berarti 705 ya kemungkinan dia turun di bawah 650. Ini area buy on weakness ya, 605 sampai dengan 630 atau 540 sampai dengan 570. Yang ini memang sebelumnya saya sarankan buy on weakness di sini, tapi kan nggak dikasih ya, saya naikkan ke atas ya. Jadi ini adalah 540, 570 adalah area buy on weakness terakhir ya. Kalau turun pada 540 saya nggak nyarankan buy ya, karena akan kecenderungan dia testing lagi sampai 350 ya di area support berikutnya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham harian MLPL untuk hari ini dan besok ya, total 22 Juni dan 23 Juni 2021 ya, seperti itu. Jangan lupa subscribe dan like. Jangan lupa juga ya kalau ada pertanyaan silahkan komentar. Terima kasih banyak.